Pada video ini kita akan membahas terkait pemeriksaan denyut nadi dan pengukuran tekanan darah. Jadi langsung saja kita mulai. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama untuk memeriksa denyut nadi dan tekanan darah, kemudian yang kedua untuk mengamati dan mempelajari pengaruh posisi terhadap denyut nadi, dan yang ketiga yaitu untuk mengamati dan mempelajari pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi. Landasan teori dari praktikum ini yaitu jantung merupakan organ dalam sistem sirkulasi yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang dibantu oleh pembuluh darah. Jantung manusia normal, setiap denyutnya berasal dari nodus SA yang merupakan irama sinus normal. Jika metabolisme dalam suatu organ semakin besar, maka aliran darahnya juga akan semakin besar. Hal ini juga akan menyebabkan jantung mempercepat denyutnya dan memperbesar aliran darah. Denyut nadi merupakan suatu gelombang yang dapat diraba pada arteri bila darah dipompa keluar dari jantung. Darah yang didorong ke arah aorta sistol tidak hanya bergerak maju dalam pembuluh darah, namun juga menimbulkan gerakan bertekanan yang berjalan sepanjang arteri. Denyut nadi yang dapat diraba merupakan suatu gelombang bertekanan yang meregang di dinding arteri sepanjang perjalanannya. Frekuensi denyut nadi dapat diukur dengan cara mendekatkan jari ke arteri radialis, yaitu menggunakan 3 jari, yakni jari kedua, ketiga, dan keempat, hingga pulsasi yang maksimal dapat dirasakan. Normalnya, nadi manusia rata-rata berdenyut sebanyak 60 hingga 100 kali per menit pada orang dewasa dan 60 hingga 120 kali per menit pada anak-anak. Tekanan darah merupakan kekuatan yang dihasilkan aliran darah terhadap setiap satuan luas dari dinding pembuluh. Tekanan darah dapat diukur menggunakan tensimeter. Pada orang dewasa, tekanan darah pada saat ventrikel berkontraksi atau tekanan sistole rata-rata sebesar 120 mm Hg, dan tekanan darah pada saat ventrikel berelaksasi atau tekanan diastole rata-rata sebesar 80 mm Hg. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu stopwatch, alat tulis, tabel pengamatan, dan 1 orang praktikan. Prosedur pada praktikum ini yaitu pada saat pengukuran denyut nadi pada posisi istirahat, pertama-tama pilihlah 1 orang praktikan, kemudian mintalah praktikan untuk berbaling terlentang dengan tenang selama 2 hingga 3 menit di tempat tidur dengan kedua lengan di sisi tubuh dengan kedudukan polar. Kemudian periksa denyut nadi arteri radialis dextra dengan menggunakan ujung jari 2, 3, dan 4 yang diletakkan sejajar satu dengan yang lain di atas arteri radialis tersebut. Yang keempat, kemudian tentukan frekuensi jumlah denyut nadi per menit dan irama denyut nadi tersebut. Apakah denyut nadi tersebut teratur atau tidak teratur. Dan yang kelima, catatlah data yang didapatkan, kemudian ulangi hingga 3 kali. Setelah itu, ulangi prosedur di atas dengan posisi praktikan duduk dan berdiri. Selanjutnya yaitu prosedur untuk pengukuran denyut nadi dengan melakukan aktivitas fisik. Jadi yang pertama, ukurlah frekuensi denyut nadi per menit sebelum melakukan aktivitas fisik. Kemudian mintalah praktikan untuk melakukan aktivitas fisik yaitu berlari selama 3 menit. Selanjutnya, periksa denyut nadi arteri radialis dextra dengan menggunakan ujung jari 2, 3, dan 4 yang diletakkan sejajar satu terhadap yang lain di atas arteri radialis tersebut. Selanjutnya, hitung frekuensi jumlah denyut nadi per menit dan irama dari denyut nadi tersebut. Apakah iramanya teratur atau tidak teratur. Kemudian catatlah data yang didapatkan. Kemudian ulangi hingga 3 kali. Selanjutnya, ulangi prosedur yang telah dilakukan sebelumnya dengan meminta praktikan melakukan aktivitas yang lain, yaitu aktivitas naik turun tangga dan jumping jack.
Dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil yaitu rata-rata denyut nadi pada posisi berbaring sebesar 73,3 kali per menit, kemudian rata-rata denyut nadi pada posisi duduk yaitu sebanyak 79,6 kali per menit, dan rata-rata denyut nadi pada posisi berdiri yaitu sebesar 86,3 kali per menit. Kemudian untuk aktivitas fisik, rata-rata denyut nadi sebelum praktikan melakukan kegiatan lari yaitu sebesar 85,3 kali per menit. Sedangkan denyut nadi praktikan setelah lari selama 3 menit memiliki rata-rata yaitu sebesar 102,3 kali per menit. Kemudian untuk aktivitas fisik naik turun tangga, sebelum melakukan aktivitas didapatkan rata-rata denyut nadi sebesar 84,6 kali per menit. Setelah melakukan naik turun tangga selama 3 menit, didapatkan hasil rata-rata denyut nadi sebesar 94,6 kali per menit. Kemudian untuk aktivitas jumping jack, sebelum melakukan aktivitas didapatkan rata-rata denyut nadi sebesar 86 kali per menit, dan setelah melakukan aktivitas yaitu jumping jack selama 3 menit didapatkan rata-rata denyut nadi sebesar 110 kali per menit. Denyut nadi merupakan gambaran denyut jantung yang dapat diraba pada arteri seseorang. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, diketahui pada posisi istirahat, posisi berbaring atau tidur memiliki jumlah denyut nadi yang paling sedikit jika dibandingkan dengan posisi duduk ataupun posisi berdiri. Hal ini dikarenakan ketika seseorang berbaring atau tertidur, maka jantungnya akan berdetak lebih sedikit dibandingkan saat duduk atau berdiri. Hal ini disebabkan saat seseorang berbaring, maka efek gravitasi pada tubuh akan berkurang, yang membuat lebih banyak darah mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh darah, atau dapat dikatakan darah dapat mengalir ke jantung dengan lebih mudah. Jika darah yang kembali ke jantung lebih banyak, maka tubuh akan memompa lebih banyak darah pada setiap denyutnya, sehingga denyut jantung yang diperlukan per menit untuk memenuhi kebutuhan darah, oksigen, dan nutrisi akan lebih sedikit dan berpengaruh juga pada sedikitnya denyut nadi radialis tersebut. Jika seseorang berdiri, denyut nadinya akan meningkat karena kembalinya darah ke jantung lebih sedikit, sehingga hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan detak jantung pada ketika seseorang yang awalnya berbaring berubah posisi menjadi duduk atau berdiri. Pada saat berubah posisi secara tiba-tiba, memungkinkan beberapa orang akan merasa pusing karena gerakan ini membuat jantung tidak dapat memompa darah dengan cukup ke otak. Kemudian pada saat melakukan aktivitas fisik, denyut nadi menjadi lebih banyak dibandingkan pada posisi istirahat sebelumnya, baik berbaring, duduk, maupun berdiri. Hal ini dikarenakan pada aktivitas fisik seperti berlari, naik turun tangga, dan jumping jack akan menyebabkan perubahan pada sistem kardiovaskular, yaitu meningkatkan kerja jantung dan redistribusi darah dari organ yang kurang aktif ke organ yang aktif. Pada ketiga aktivitas fisik yang dilakukan, aktivitas yang mengakibatkan denyut nadi terbanyak yaitu jumping jack. Hal ini dikarenakan jantung bekerja lebih keras dan memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi saat dilakukannya aktivitas tersebut. Pada menit pertama saat melakukan posisi istirahat maupun aktivitas fisik, denyut nadi memiliki intensitas terbanyak dibandingkan menit kedua maupun menit ketiga, karena tubuh masih belum bisa melakukan aktivitas tersebut sehingga perlu dilakukannya penyesuaian terlebih dahulu. Dan denyut nadi akan semakin tinggi saat kita melakukan aktivitas fisik seperti lari, naik turun tangga, dan jumping jack. Adapun simpulan yang didapatkan dari praktikum ini yaitu yang pertama, perubahan posisi dapat mempengaruhi denyut nadi, di mana jika posisi tubuh kita vertikal seperti saat kita duduk ataupun berdiri, maka efek gravitasi akan mempengaruhi kecepatan aliran darah pada tubuh kita dan mengakibatkan meningkatnya denyut jantung untuk membantu proses peredaran darah. Sedangkan pada saat tubuh kita pada posisi horizontal seperti saat kita berbaring, maka tubuh kita itu tidak terlalu menerima pengaruh dari gravitasi bumi, sehingga darah itu dapat kembali ke jantung dengan lebih mudah. Kesimpulan yang kedua yaitu
aktivitas fisik dapat mempengaruhi denyut nadi. Diketahui bahwa saat kita melakukan aktivitas fisik, denyut nadi kita akan meningkat jika dibandingkan pada saat posisi tubuh kita istirahat ataupun sebelum kita melakukan aktivitas fisik. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan pada sistem kardiovaskular, yaitu peningkatan kerja jantung dan redistribusi darah dari organ yang kurang aktif ke organ yang aktif. Pertanyaan yang pertama yaitu, sebutkan pengertian dari tekanan darah. Jadi, tekanan darah merupakan dorongan darah ke dinding arteri saat darah dipompa keluar dari jantung ke seluruh tubuh atau tenaga yang terdapat pada dinding arteri saat darah dialirkan. Tenaga ini mempertahankan aliran darah dalam arteri agar tetap lancar. Pada orang dewasa, tekanan darah pada saat ventrikel berkontraksi rata-rata sebesar 120 mm/Hg dan tekanan darah pada saat ventrikel berelaksasi yaitu rata-rata sebesar 80 mm/Hg. Pertanyaan yang kedua yaitu, pada pembuluh darah apa sajakah dapat memeriksa denyut nadi? Jadi, pada umumnya pengukuran denyut nadi dapat dilakukan pada 9 titik yaitu pada arteri radialis atau arteri pada pergelangan tangan lateral, kemudian pada arteri branchialis yaitu arteri pada lengan atas medial, kemudian pada arteri temporalis atau arteri pada tulang pelipis, kemudian pada arteri karotis yaitu arteri pada leher, dapat juga pada arteri femoralis yaitu arteri pada lipatan paha, arteri poplite atau arteri pada lipatan lutut, arteri dorsalis pedis atau arteri pada punggung kaki, dan yang terakhir yaitu arteri letus cordis atau arteri pada dinding tulang iga. Sebutkan perbedaan pemeriksaan tekanan darah dengan cara palpasi dengan auskultasi dari segi konsep teori, sarana, prosedur, dan hasil. Jadi, palpasi merupakan metode pemeriksaan fisik yang dilakukan dokter dengan melakukan perabaan pada permukaan tubuh dengan tangan dan jari. Metode palpasi dilakukan dengan cara pemeriksaan tekanan darah dengan cara menyentuh, meraba, dan merasakan dengan ujung jari 2, 3, dan 4. Sarananya dapat menggunakan sphygmomanometer dan prosedurnya dengan cara manset dililitkan kepada lengan kanan atas, kemudian dipompa sambil memegang arteri radialis. Kemudian pada saat sudah tidak terasa denyut nadi, manset diturunkan secara perlahan-lahan sambil tetap memegang arteri radialis. Pada saat tertentu akan terasa kembali denyut nadi yang disebut tekanan sistolik yang dapat diukur dengan metode palpasi. Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah pemasangan manset yang terlalu ketat atau longgar dapat mempengaruhi hasil pengukuran? Jelaskan. Pemasangan manset yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakakuratan data yang dihasilkan. Jika manset terlalu longgar, maka data tekanan darah menjadi lebih kecil dari normal. Sedangkan apabila manset dipasang terlalu ketat, maka tekanan darah yang dihasilkan lebih besar dari normalnya. Yang kelima yaitu, mengapa pemeriksaan tekanan darah dilakukan dengan lengan atas kanan? Pemeriksaan tekanan darah dilakukan pada lengan atas kanan dikarenakan pada bagian tersebut memiliki hasil yang lebih akurat dan jaraknya yang jauh dari jantung, sehingga menghindari suara bising ketika pemeriksaan. Dibandingkan dengan posisi lengan kiri bagian atas yang dekat dengan jantung, maka akan mempengaruhi hasil dan proses pemeriksaan tekanan darah. Pertanyaan yang keenam yaitu, jelaskan mengenai mekanisme yang mendasari suara Korotkov. Jadi mekanisme suara-suara Korotkov ada 5, yaitu yang pertama bunyi Korotkov 1. Bunyi ini terjadi pada kontraksi ventrikel yang menyebabkan aliran darah balik mengenai katup AV. Katup menutup dan membesar ke arah atrium sampai korda tendine menghentikan pembesaran tersebut. Elastisitas korda tendine dan katup tegang kemudian mendorong darah balik ke ventrikel yang bersangkutan. Peristiwa ini menyebabkan katup bergetar dan menimbulkan turbulensi darah. Getaran kemudian merambat hingga terdengar di stetoskop. Yang kedua yaitu bunyi Korotkov 2. Bunyi ini terjadi karena tertutupnya katup semiduralis secara tiba-tiba pada akhir sistol.
Ketika katup semilunaris tertutup, katup ini menonjol ke arah ventrikel dan elastisitas katup akan melentingkan darah kembali ke arteri. Hal tersebut menyebabkan pantulan yang membolak-balikan darah antara dinding arteri dan katup semilunaris, dan juga antara katup dan dinding ventrikel dalam waktu singkat. Getaran yang terjadi di dinding arteri kemudian dihantarkan terutama di sepanjang arteri. Bila getaran dari pembuluh atau ventrikel mengenai dinding dada, getaran ini menimbulkan suara yang dapat didengar. Kemudian bunyi Korotkov 3. Bunyi ini terdengar lemah, bergemuruh, dan terdengar pada awal sepertiga bagian tengah diastul. Bunyi tersebut terjadi karena aliran darah yang bolak-balik antara dinding-dinding ventrikel yang disebabkan karena masuknya darah dari atrium. Kemudian bunyi Korotkov 4. Bunyi ini timbul saat atrium berkontraksi untuk membawa darah ke ventrikel sehingga terdengar bunyi getaran. Kemudian yang terakhir yaitu bunyi Korotkov 5. Bunyi ini digunakan untuk mengukur tekanan diastolik. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, apakah ada perbedaan antara atlet dan non-atlet dalam hal pemulihan denyut jantung dan tekanan darah setelah latihan? Jawabannya yaitu ada. Pada atlet sering melakukan aktivitas fisik yang dapat membuat otot jantung kuat dan tebal. Akibat sering dilatih sehingga mengakibatkan kerja jantung efisien dan denyut nadi stabil. Aktivitas fisik vasorefleksnya terlatih sehingga denyut jantung dan tekanan darah menjadi meningkat secara teratur dan pemulihan tekanan darah dan denyut nadi menjadi lebih cepat. Sedangkan pada non-atlet, karena jarang atau tidak pernah melakukan aktivitas fisik yang dapat membuat otot jantung lemah dan tipis akibat yang dilatih, sehingga mengakibatkan kerja otot jantung keras dan denyut nadi tidak stabil saat tiba-tiba melakukan aktivitas fisik. Pada non-atlet, vasorefleksnya tidak terlatih sehingga denyut jantung dan tekanan darah menjadi meningkat secara tidak teratur dan pemulihan tekanan darah dan denyut nadi menjadi lebih lama. Pertanyaan yang ke-8 yaitu, secara teoritis, bagaimanakah pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi dan tekanan darah? Apakah hasil praktikum sesuai dengan teori? Apabila tidak sesuai dengan teori, jelaskan mengapa. Secara teoritis, posisi tubuh berpengaruh terhadap denyut nadi seseorang. Hal ini dikarenakan adanya efek gravitasi yang mempengaruhi kecepatan aliran darah pada tubuh. Saat posisi tubuh vertikal, maka peredaran darah akan lebih terpengaruh efek gravitasi dibandingkan posisi tubuh horizontal. Dari hasil praktikum yang dilakukan, didapatkan hasil yang sesuai dengan teori, di mana pada saat berbaring, gaya gravitasi menyebabkan peredaran darah menjadi lebih rendah karena arah tegangan horizontal sehingga tidak terlalu melawan arah gravitasi. Sedangkan pada saat duduk ataupun berdiri, kerja jantung memompa darah akan lebih keras karena melawan gaya gravitasi sehingga kecepatan denyut nadi pun meningkat. Pertanyaan yang ke-9 yaitu, secara teoritis bagaimana pengaruh latihan terhadap denyut nadi dan tekanan darah? Apakah hasil praktikum sesuai dengan teori atau tidak? Jadi, secara teoritis, pada saat melakukan aktivitas fisik, denyut nadi menjadi lebih banyak dibandingkan pada posisi istirahat. Hal ini dikarenakan pada aktivitas fisik seperti berlari akan menyebabkan perubahan pada sistem kardiovaskular, yaitu peningkatan kerja jantung dan redistribusi darah dari organ yang kurang aktif ke organ yang aktif. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan denyut nadi setelah melakukan aktivitas fisik, yaitu berlari, naik turun tangga, dan jumping jack. Sehingga dapat dikatakan hasil praktikum sesuai dengan teori yang telah dijelaskan. Pertanyaan yang ke-10 yaitu, faktor apa yang mempengaruhi tekanan darah? Jelaskan. Jadi, faktor yang mempengaruhi tekanan darah yang pertama yaitu usia. Risiko mengalami tekanan darah tinggi ataupun rendah dapat meningkat seiring bertambahnya usia, khususnya pada orang-orang yang berusia di atas 65 tahun. Kemudian jenis kelamin. Pria ditemukan lebih cenderung mengalami tekanan darah tinggi daripada wanita. Kemudian yang ketiga yaitu karena faktor genetik. Peluang mengalami tekanan darah tinggi dipengaruhi oleh faktor genetik sehingga menurun di keluarga. Yang keempat yaitu obesitas.
Obesitas dapat meningkatkan resiko kenaikan tekanan darah dan penyakit kardiovaskular karena ada sistem tertentu di dalam tubuh yang teraktivasi. Sistem ini akan meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang berikutnya yaitu konsumsi garam. Konsumsi garam berlebih adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan darah tinggi. Sodium dapat memicu penyerapan air dalam tubuh yang meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang berikutnya yaitu konsumsi potasium. Konsumsi potasium yang kurang dapat meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Potasium ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan menyeimbangkan efek buruk dari garam. Faktor berikutnya yaitu konsumsi alkohol. Jadi konsumsi alkohol yang berlebihan dapat merusak fungsi jantung serta pembuluh darah dan meningkatkan kemungkinan terjadinya tekanan darah yang tidak normal. Berikutnya yaitu aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya gangguan pada tekanan darah. Kemudian faktor yang terakhir yaitu merokok. Merokok merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan darah dan dapat memicu penyakit jantung. Hal ini karena tembakau yang terdapat dalam rokok ini dapat mempersempit dinding pembuluh darah arteri. Pertanyaan yang ke-11 yaitu, apakah tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah itu berbahaya? Jelaskan. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan stroke dan penyakit jantung. Tekanan darah tinggi pada pembuluh darah akan menimbulkan kelainan detak pada jantung yang akan menimbulkan gangguan kontraksi pada jantung yang menyebabkan seseorang dapat sesak nafas karena sirkulasi oksigen dan karbon dioksida tidak seimbang. Apabila dalam pembuluh darah terdapat sumbatan serta tekanan darah tinggi dapat menyebabkan stroke dan serangan jantung. Dapat juga mengalami kebutaan karena pecahnya pembuluh darah pada mata dan yang lebih parah, pecahnya pembuluh darah yang paling vital yaitu pembuluh darah pada otak sehingga dapat menyebabkan kematian. Sedangkan tekanan darah rendah dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, dan lemas akibat pasokan darah yang membawa asupan nutrisi serta oksigen yang menuju ke otak sangatlah sedikit dan berkurang drastis, sehingga otak menjadi sulit bekerja. Pasokan darah yang membawa oksigen dan nutrisi untuk metabolisme ke sel seluruh tubuh juga berkurang karena tekanan darah rendah yang dapat menyebabkan fungsi serta kerja organ tubuh menjadi tidak optimal. Dan dalam jangka waktu yang panjang, tekanan darah rendah dapat menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi organ-organ penting. Misalnya dapat menyebabkan gagal ginjal, jantung, dan juga berbagai organ penting lainnya. Kemudian, yang terberatnya itu dapat juga menyebabkan kematian.